Saat-saat penjualan drop itu ya memang sempat kepikiran ya namanya jualan terus tiba-tiba drop. Wah, ini nggak bisa dibiarin, kalau saya ikut arus begini ya lama-lama saya gulung tikar juga gitu. Saya nggak mau kalau sampai usaha saya cuma stop di sini aja gitu. Saya nggak mau hasil dari pelatihan saya cuman ya udah uangnya habis gitu aja. Ini harus berputar kembali. Saya harus pakai ilmu yang saya dapat lagi. Pendaftaran kartu prakerja urung dibuka kemarin. Bantuan pelatihan kerja ini akan dibuka lewat laman prakerja. Realisasi program Kartu Prakerja Nasional 2020 resmi membuka pendaftaran program Kartu Prakerja pada Sabtu. Ini adalah program bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Saya Devi, saya seorang alumni peserta prakerja. Berikut ini adalah cerita saya sebelum mengikuti prakerja. Sampai akhirnya saya berhasil berjualan banyak menu yang saya dapatkan dari Baking World. Saya seorang teller bank di salah satu bank swasta. Saya di sana 3 tahun, terus habis kontrak selesai dari sana itu saya cuma ibu rumah tangga biasa aja yang ngurus rumah, masak buat suami. Sampai di tahun 2020 COVID datang. Selama 4 tahun saya hanya jadi ibu rumah tangga yang pekerjaannya cuma mengurus suami, masak, ngurus rumah gitu. Memang tidak ada pekerjaan dan hanya mengandalkan suami aja untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum COVID itu suami sempat kerja di BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Terus karena sama-sama terdampak COVID, akhirnya nggak kerja lagi, dia sekarang sebagai ojek online sampai sekarang. Waktu suami nggak kerja itu sempat drop juga ya, karena biasa nerima gaji setiap bulan, tiba-tiba putus gitu aja. Ya akhirnya pakai tabungan sedikit-sedikit. Ya akhirnya lama-lama ya tipis juga tabungan. Gitu. Mau nggak mau saya jualan lah, coba gitu. Awal kenal prakerja itu dari saudara saya. Kebetulan dia lulus di gelombang 3 kalau nggak salah. Dia kasih tahu, coba daftar aja ke prakerja. Lumayan nih, nanti bisa dapat insentif. Kalau mau jualan bisa buat modal, bisa ambil pelatihan juga. Ya udah, akhirnya saya coba daftar di gelombang 6. Tapi nggak lulus tuh di gelombang 6. Ternyata, wah susah juga ya bisa nggak lulus. Padahal saya udah ikut kan ada tes-tesnya tuh sebelum daftar. Tesnya udah bener perasaan, tapi kok nggak lulus gitu. Akhirnya nunggu lagi beberapa bulan kalau nggak salah di gelombang 7. Alhamdulillah saya baru lulus di gelombang 7. Waktu tahu lulus dari prakerja itu saya langsung punya minat karena saya hobi bikin kue. Akhirnya saya coba-coba cari mau belajar apa, dan ternyata ketemu tuh ada satu menu yang bikin saya tertarik, yaitu bikin kue bolu dari Baking World. Akhirnya saya coba ikuti pelatihannya dan ternyata banyak sekali manfaat yang saya dapat gitu. Saya itu jualan kue sekarang bukan dari background keluarga yang memang usaha kue atau memang belajar bikin kue. Jadi semua itu saya belajar awalnya otodidak aja. Awalnya saya belajar bikin kue itu cuma dari YouTube aja, modal YouTube aja nih, nyontoh-nyontoh YouTube. Cuman kadang realitanya resep di YouTube ketika saya aplikasikan suka beda.
Jadi saya masih merasa kurang nih kayaknya kalau cuma dari YouTube gitu, saya harus belajar lagi. Nah, akhirnya pas saya ikut Baking World, di situ nggak cuma dijelasin lewat video aja, tapi kita banyak diskusi, kendala-kendalanya apa. Karena kan waktu itu awal-awal saya nggak punya peralatan yang mumpuni lah gitu, masih rumahan, masih pakai oven tangkring, mixernya mixer biasa. Ya jadi gitu-gitu aja sih. Kendala teknis sih yang pasti biasanya sinyal ya. Karena waktu itu Zoom masih baru, masih keluar masuk tuh, tapi untungnya setelah pelatihan kita nggak bubaran gitu aja, masih ada di grup WhatsApp. Jadi kalaupun saya Zoom ketinggalan gitu, kendala sinyal, saya bisa nanya lagi di grup. Terus kendalanya karena memang alatnya belum mumpuni, karena ada diskusinya tadi, jadi saya bisa ikutin tips-tips and trick yang dari chef-chefnya jelaskan. Kalau alatnya seperti ini, perlakuannya seperti ini. Sih memang pasti ada keluar dari modal sendiri ya sedikit, tapi alhamdulillah ketutup sampai sekarang. Dari jual bolu tape, terus saya improve lagi dari bolu tape ke bolu pisang, karena kan waktu itu ada diskusinya dari resep bolu tape itu bisa dijadiin bolu apa lagi sih gitu. Waktu awal-awal COVID, di saat semua terdampak, saya justru banyak dapat orderan. Mungkin dari karyawan-karyawan yang WFH, dia butuh makanan, pengen nyemil. Saya banyak dapat orderan. Alhamdulillah bisa kebeli mixer yang lebih bagus, yang lebih besar. Tapi di tahun 2021 saya malah agak sepi orderan. Mungkin pikiran saya apa karena orang-orang yang tadinya WFH di tahun 2020 ternyata di 2021 mereka juga belum bisa kegiatan normal, pendapatan juga belum bisa normal, jadi udah mulai berhemat-hemat di 2021 nih. Jadi saya pikir, aduh gimana ya, kok sepi banget, padahal tahun kemarin rame gitu. Akhirnya saya coba-coba lagi nih, buka-buka resep yang dari Baking World, kira-kira menu apa lagi nih yang bisa saya jual. Kalaupun yang kemarin mungkin orang bosen ada, karena saya pikir kan saya sadar gitu apa yang saya jual bukan bahan premier yang setiap hari orang butuh gitu. Berarti saya harus inovasi lagi nih, produk apa lagi yang bisa saya buat, yang bisa saya tawarkan ke pasar gitu. Akhirnya saya buka-buka menu resep, dapatlah ketemu resep lapis legit waktu itu. Itu pun dapetnya dari kelas gratis, bukan yang berbayar. Mimpinya sih pengen besar ya, punya banyak reseller, ya macam-macam ina cookies gitulah. Jadi kalau orang di mana beli kue ya udah taunya itu merek saya gitu. Kenapa saya pilih Baking World? Awalnya karena lihat menunya saya tertarik. Akhirnya saya coba ikut pelatihan. Ternyata banyak dapat kelas gratis yang saya nggak nyangka. Sampai sekarang juga ilmunya masih kepake. Terus kita juga masih dibimbing selesai pelatihan, kita nggak ditinggal begitu aja. Kita masih tetap komunikasi sama Chef Willy-nya, sama chef-chef yang lainnya gitu. Jadi saya merasa bersyukur banget bisa bergabung di keluarga besar Baking World. Karena selain kita dikasih pelatihan, kita dikasih ilmu, kita juga dibimbing gimana cara membesarkan usaha. Terus kita sering sharing kendala-kendala yang dihadapi saat ini, kayak kemarin masalah telur naik, masalah terigu naik, kita bahas di situ semuanya. Untuk prakerja, ya alhamdulillah insentif yang saya dapat itu nggak cuma habis gitu aja, karena saya nggak mau insentif yang saya dapat habis, jadi saya putar uangnya lagi buat beli aset lagi supaya bisa digunakan buat produksi. Setelah pelatihan kita nggak langsung bubar jalan, tapi kita bikin satu grup, ada di LPKBW. Jadi kita waktu itu habis
ikut pelatihan selama 3 bulan berturut-turut. Setelah selesai, kita nggak left group, kita masih stay di situ, masih ada chef-chefnya juga. Jadi kendala-kendala apa aja yang kita alami setelah pelatihan, itu kita bisa bahas di grup. Semoga Baking World terus maju, terus berjaya, terus membantu kami para pemula-pemula yang mau usaha supaya bisa meningkatkan usaha kami, membuat variasi berbagai macam produk, menambah ilmu. Jadi kita tidak ditinggal sendiri setelah pelatihan. Baking World, one-stop baking solution.